PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Harus berani mengorbankan kepentingan pribadi demi terwujudnya kepentingan orang banyak. Nah, sudah jelas bukan? Bentar hanya satu orang, sedangkan rakyat Madangkara berlaksa-laksa. Jadi kita harus berani menyingkirkan jauh-jauh perasaan kasihan kepada Bentar. Sebab Bentar telah merugikan orang banyak, khususnya rakyat Madangkara. Iya, Paman. Perintah Prabu Wanapati, Raja Madangkara, sangat tepat. Bentar dianggap telah membuat resah dan merugikan rakyat. Maka Bentar harus dilenyapkan. Mengapa harus dibunuh, Paman? Tidak adakah cara lain yang agak lunak? Misalnya ditangkap saja, kemudian diadili, lalu dihukum. Dengan demikian, ada harapan bagi Bentar menyadari kesalahannya. Selanjutnya kembali ke jalan yang benar. Hal itu sudah dilakukan oleh Prabu Wanapati. Sebanyak 3 kali diperingati. Dipanggil ke keraton untuk diajak bicara baik-baik, tapi menolak. Kemudian diberi waktu untuk menyerahkan diri. Tidak juga datang. Ya, terpaksa ditindak. Bukannya sadar dengan memperhatikan seruan Prabu Wanapati, malah sebaliknya, semakin merajalela. Di mana-mana membuat huru-hara, perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Nah, apakah orang yang demikian masih berguna untuk masyarakat? Ya, Paman, tentu tidak. Ya, sejak usia remaja, Bentar memang telah menunjukkan sikap yang menentang. Maksudku, di balik wataknya yang arif dan bijaksana, tersembunyi sebuah watak yang berbahaya, yaitu tabiat menentang dan keras kepala. Nah, tabiat yang tidak baik itu nampak jelas ketika dia mabuk asmara dengan Lasmini. Waktu itu, semuanya menjadi sedih dan prihatin. Ibunda Pramita amat berduka melihat Bentar jatuh ke dalam pelukan Lasmini, wanita nakal yang binal. Mantili dan Gotawa murka. Bahkan Mantili karena saking murkanya bertempur dengan Lasmini. Begitu pula kerabat keraton, semuanya menunjukkan sikap yang tidak setuju dan rame-rame menasihati Bentar agar menjauhi Lasmini. Tapi Bentar tidak mengindahkan semuanya itu. Dia tetap melakukan hubungan dengan Lasmini secara sembunyi-sembunyi. Maaf, Paman tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalu, membangkitkan luka lama, membangkitkan dendam kesumat. Akan tetapi pengalaman adalah guru yang paling baik, di mana kita bisa bercermin kepadanya. Iya, Paman. Nah, hari sudah siang. Tadi pagi kau sudah melakukan latihan dengan keras. Kembalilah ke pondokanmu dan istirahatlah. Nanti sore kita berlatih lagi. Baik, Paman. Semua benar. Aku harus berani dan sanggup menyingkirkan rasa kasihku kepada Bentar. Sebab Bentar telah banyak berbuat miskin. Selamat siang, Dewi Naramiati. Selamat siang, Dewi Naramiati. Bentar? Apa kabar, Dewi Lara? Kau bisa masuk ke dalam pondokanku. Ternyata kau tidak pergi.
Jangan gugup. Bukankah kita bersahabat? Tapi... Maaf. Aku masuk ke dalam pondokanmu ini secara diam-diam. Tidak ada maksudku untuk berbuat yang nista, seperti yang kau katakan tadi. Maksudku hanyalah untuk meyakinkan diriku bahwa kau dirayapi keraguan-raguan. Marilah kita duduk dengan tenang, lalu bicara dengan baik-baik. Jangan kau ulangi lagi perbuatan itu. Mengulangi perbuatan itu? Apa maksudmu? Dulu kau berhasil menjerat aku. Aku pasrah kepadamu. Karena aku jatuh cinta kepadamu. Tapi yang kau tunjukkan bukan kasih sayang, tapi nafsu. Waktu itu kau dirasuki nafsu setan. Apa yang kau katakan itu, Dewi Rara? Aku tidak mengerti sama sekali. Kau hanya ingin menghisap maduku. Aku tidak mau hanya sebagai korban nafsumu yang gila. Aku tidak mau habis manis sepah dibuang. Aku bukan Lasmini. Dewi Rara, bicara yang jelas. Jangan buat aku jadi gila. Dasar laki-laki. Begitu cepatnya kau melupakan semua apa yang telah kita perbuat. Dewi Rara, apa yang telah aku perbuat kepadamu? Ya, mungkin aku jenis wanita yang sulit melupakan cinta. Di luar kesibukanku dalam mempelajari semua ilmu silat yang diberikan Paman Soma kepadaku, aku sering termenung, menyendiri. Di saat yang senggang aku sering terkenang kepadamu. Hari demi hari, rasa rinduku semakin menghentak-hentak di hatiku. Dan suatu ketika, kau datang menemui aku. Betapa gembiranya aku. Kedatanganmu aku sambut dengan hangat. Dan kau tahu benar kalau aku jatuh cinta setengah mati kepadamu. Maka itu kau buat aku sebagai bulan-bulanan. Aku rela, aku pasrah, karena aku mencintaimu. Tapi, untunglah aku masih sadar. Meskipun bara api asmara membakar sekujur tubuhku, aku tidak mau berbuat gila. Dan aku menolak ajakanmu yang nista. Aku tidak mau terseret ke dalam nafsu birahi yang kau minta. Kapan itu, Dewi Rara? Kapan peristiwa itu terjadi? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu? Iya, 2 bulan setelah kau pulang dari negeri Tibet. Begitulah kedatangan Raden, membuat kami semua gembira. Oleh-olehnya banyak, selain makanan juga membawa kain dan barang lainnya. Ya, gila, benar-benar gila. Siapa dia ya? Orang itu sangat paham dan mengerti seluk-beluk negeri Tibet. Sampai-sampai kepada soal makanan atau tahu semuanya. Urayanya tentang makanan rakyat Tibet semua benar. Tidak ada yang salah sedikit pun. Kau jangan berpura-pura dalam perahu, Bentar. Aku tidak sedang berpura-pura, Dewi Rara. Aku berkata yang sesungguhnya. Aku benar-benar heran setengah mati kepada orang itu. Tapi sudahlah. Aku simpan dulu keherananku. Sekarang aku mohon, teruskan ceritamu tentang Bentar yang baru datang pulang dari Tibet itu. 3 hari, Bentar tinggal di tempat kami, padepokan Gunung Wangsit ini. Nah, begitulah ceritanya Raden Bentar. Jagat Dewa Batara rusaklah semuanya. Betapa kejamnya orang itu, dengan semena-mena menghancurkan nama baikku. Perbuatannya lebih kejam dari apapun yang paling kejam. Memang kau kejam, Bentar. Aku? Kau yakin bahwa orang yang mengaku dirinya Raden Bentar yang hendak menodai kamu itu adalah aku? Hebat sekali orang itu. Tapi dia seorang yang jahanam. Sesal kemudian tidak berguna, bukan? Aku pernah memelukmu, menciummu. Tidakkah kau dapat membedakan pelukanku yang penuh kasih, ciumanku yang penuh kedamaian, dengan pelukan dan ciuman orang itu yang penuh hawa nafsu birahi?
Aku dapat membedakannya, Bentar. Akan tetapi waktu dan tempat dapat merubah watak seseorang. Dan aku sangat heran, mengapa kau berubah begitu cepat? Perubahanmu terlalu banyak, Bentar. Kau berkata bertolak belakang dengan kata hatimu, Dewi Rara. Maksudmu? Sejak tadi siang pertama aku datang, sudah tersirat di hati kecilmu tentang sebuah kebimbangan, bahwa aku adalah Bentar yang asli, yang sebenarnya. Tapi sekarang kau berkata lain. Itu tidak lain, hanyalah suatu usaha pancingan semata-mata agar aku lebih merasa yakin. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu. Tapi tolong ceritakan kepadaku tentang Raden Bentar yang telah berbuat tidak senonoh kepadamu. Wujudnya saja, sebab tabiatnya sudah jelas berbeda jauh dengan tabiatku. Iya. Bagaimana bentuk badannya? Sama. Sama persis dengan bentuk badanku? Iya. Tidak dibuang sedikit pun. Kecil tapi kuat. Serta gerak-geriknya sama. Waktu menoleh, berpaling, menunduk, menengadah, duduk, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Semuanya sama. Wajahnya? Hidungnya, bibirnya, dagu, kening, alis mata, rambut, dan kedua matanya sama. Dikala tersenyum, melirik, berkedip, semuanya sama. Gila, ada manusia lain yang sama dengan aku. Terlalu aneh. Tapi yang paling sulit adalah kulit tubuh. Nah, bagaimana kulit tubuh orang itu, Dewi Rara? Sama seperti kamu, sawo matang, halus, dadanya ditumbuhi rambut yang lembut. Sama dengan dadamu sendiri, bukan? Edan, benar-benar Edan. Apakah aku punya saudara kembar? Mustahil. Saudaraku hanya satu, Kak Garnis. Mengapa kau tidak ingat terhadap dirimu sendiri, Bentar? Pertanyaanmu tidak akan aku jawab, Dewi Rara, sebab tidak ada perlunya. Terima kasih atas semua penjelasanmu. Apa yang kau uraikan panjang lebar sangat berguna bagiku. Sekarang, aku akan pergi untuk mencari manusia yang menyebut dirinya Raden Bentar. Selamat tinggal, Dewi Rara. Bentar. Mengapa kau bersedih hati? Dan di kedua matamu, air matamu berlinang-linang. Untuk apa kau bersedih? Tak ada gunanya kau mengeluarkan air mata untukku. Seorang pemuda yang hina dan papa, bagaikan binatang melata yang merayap-rayap di kubangan lumpur yang hina dina. Terlinta membawa hatinya yang luka karena terusir dari lingkungan kerabatnya yang terhormat. Kata hatimu benar. Aku diliputi kebimbangan dan keraguan-raguan tentang dirimu yang saat ini hadir di hadapanku. Aku tahu, Dewi Rara. Bentar, aku berharap kau adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Harapanmu tidak akan sia-sia, Dewi Rara. Tapi terlalu pagi bagiku untuk bersumpah bahwa aku adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Nah, selamat tinggal, Dewi Rara Amiati. Bentar, selamat jalan. Semoga cita-citamu berhasil. Aku menyertai dengan doa. Dewi Rara. Paman sana. Bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Raden Bentar? Maksud paman? Bukankah tadi malam kau bercakap-cakap dengan dia di dalam pondokanmu? Paman tahu? Jangankan manusia, Dewi Rara. Seekor semut yang merayap memasuki padepokan kita ini, dapat aku dengar suaranya. Apakah kebimbanganmu kau utarakan kepadanya? Sekuat daya saya menahan diri untuk tidak mengatakannya, Paman. Tapi saya tidak tahan.
Lagi pula untuk apa saya sembunyikan? Karena dia pun sudah mengetahuinya. Ya, kau benar Dewi Rara. Lalu bagaimana sikapnya setelah mendengar pengakuanmu itu? Dia hanya mengucapkan terima kasih. Diucapkannya kata-kata terima kasih itu dengan sangat wajar. Sama sekali tidak nampak gejolak perasaan yang berlebihan. Dan sikapnya yang seperti itu semakin membuat saya tidak dapat menahan diri. Hampir saya memeluknya, Paman Soma. Sudahlah Dewi Rara, jangan menangis. Serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Sebab yang benar pasti benar, yang salah pasti salah. Perasaan saya berkata, Paman, bahwa Bentar yang tadi malam mengunjungi saya adalah Bentar yang sebenarnya. Sebab segala-galanya tidak berubah. Tetap sama dengan Bentar yang saya kenal dulu ketika saya masih tinggal di keraton. Tutur katanya halus. Sikapnya yang sopan santun amat mengesankan. Sedikit pun tidak menunjukkan tabiat buruk dari Bentar yang selama ini sedang menjadi buronan. Sikapnya yang kasar, dengus napasnya yang dirasuki nafsu birahi ketika setahun yang lalu hendak berbuat nista terhadap diri saya, Sirna. Tadi malam semuanya sudah pupus. Yang ada di hadapan saya adalah Bentar yang saya kagumi sejak dulu. Paman Soma, kenapa Paman diam? Paman Soma sedang memikirkan apa? Apakah Paman juga mulai dirasuki kebimbangan seperti saya? Paman tidak mau berlaku tergesa-gesa, Dewi Rara. Ya, saya mengerti, Paman. Kita sudah sampai di kaki Gunung Wangsit, Rai Paksi. Iya, kita terus saja mendaki ke puncak. Jalannya sekarang sudah agak lumayan, Kak Garnis. Bisa dinaiki sambil menunggang kuda sampai ke puncak. Iya. Tapi apakah Kak Garnis yakin bahwa Kakang Bentar akan datang ke padepokan Gunung Wangsit? Rai Paksi, Bentar akan mencari keterangan kepada orang-orang yang dianggapnya akan bersikap jujur. Dan orang yang akan dianggapnya paling jujur tentunya Dewi Rara Amiyati. Apakah karena Dewi Rara Amiyati mencintai Kakang Bentar? Benar. Dan kau harus ingat, setahun yang lalu Bentar pernah muncul di padepokan Gunung Wangsit itu untuk menjumpai Dewi Rara Amiyati. Bahkan menurut pengakuan Dewi Rara Amiyati sendiri, perlakuan Bentar terhadap dirinya melewati batas dari kewajaran dua insan yang berkasih-kasihan. Iya, saya pun mendengarnya bahwa Kakang Bentar hendak menyeret Dewi Rara Amiyati ke Lembah Nista. Nah, sekarang dia muncul lagi. Dan juga kali ini menemui Dewi Rara Amiyati. Kalau benar yang muncul kali ini Bentar yang asli, tentunya ada sesuatu yang sangat istimewa dalam pertemuannya dengan Dewi Rara Amiyati. Iya, benar. Ayo, kita mendaki ke puncak. Ayo. Loh, baru saja aku turun dari kuda. Belum sempat untuk salam kepada Paman Soma. Kau tiba-tiba langsung menubruk aku dan memelukku, kemudian menangis terisak-isak. Ada apa, Dewi Rara? Adakah sesuatu yang membuat hatimu berduka? Garnis. Apakah Kakang Bentar menyakiti kamu, Dewi Rara? Aku tidak tahu harus berkata apa. Pikiranku kacau sekali. Perasaanku tidak keruan. Kamu sekarang kan sudah menjadi pendekar.
Jangan cengeng seperti dulu ketika masih jadi Sekar Kedaton. Sabar, Paksi. Nampaknya dia sedang menahan himpitan batin yang berat. Biarlah dia menangis sepuas-puasnya, supaya tekanan di hatinya jadi sedikit enteng. Iya. Bersikaplah sebagai seorang murid padepokan perguruan silat. Duduk bersila, lalu mengatur pernafasan. Kemudian bersemedi menyatukan pikiran dan perasaan. Rupanya kedatangan Bentar membuat Dewi Rara terguncang hatinya, Paman Soma. Nampaknya demikian, Garnis. Tepat dugaan saya. Bentar pasti akan datang ke sini, menjumpai Paman dan khususnya Dewi Rara Amiati. Benar. Paman, kapan Kakang Bentar muncul di sini, Paman? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Kalau begitu perginya belum terlalu jauh. Ayo, Kak Garnis, kita kejar Kakang Bentar. Sabar, Raden Paksi. Perkara mengejar Raden Bentar, perkara yang tidak terlalu sulit bagi kalian berdua yang menguasai ilmu lari cepat. Tapi masih ada tugas kalian lainnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu Dewi Rara Amiati. Kalian berdua harus menenangkan hatinya, mengobati hatinya yang pedih. Alah, Dewi Rara Amiati masih tetap saja cengeng. 2 tahun jadi murid padepokan, belum berubah juga ketahanan jiwanya. Kau jangan berkata begitu, Rai Paksi. Walau bagaimana, dia seorang yang perasa. Kalau kita memang sudah kebal, tahan bantingan. Tapi Dewi Rara, setiap ada masalah, dimasukkannya ke dalam hatinya. Berhari-hari dia akan memikirkannya dan merasakannya sebelum keadaannya menjadi biasa kembali. Nah, seharusnya Paman Soma sebagai gurunya yang harus bisa merubah pribadi Dewi Rara Amiati. Loh, kok saya jadi menggurui? Maaf Paman Soma, saya lancang. Raden, kalau sedang melihat kau bicara, Paman suka terkenang kepada ibumu, Mantili. Kalau bicara main semprot, tidak mau tahu siapa yang diajak bicara. Tapi tidak apa, sebab watak seperti itu bukan watak yang buruk, melainkan watak yang bagus. Artinya, senang terus terang dan jujur, berkata apa adanya, tidak munafik. Iya. Paman Soma, apakah Dewi Rara tidak menceritakannya kepada Paman seusai dia bertemu langsung dengan Bentar? Tidak semuanya dikatakan, Garnis. Dia hanya menekankan kepada hatinya yang bimbang, bahwa yang datang kali ini adalah Raden Bentar yang sebenarnya. Apakah dia mengemukakan alasannya, Paman? Seperti yang kau katakan tadi, Garnis. Dewi Rara seorang gadis yang perasa. Jadi dia berpikir atas dorongan kata hatinya. Wah, salah itu Paman. Seharusnya kita mendahulukan pikiran, bukannya mendahulukan perasaan. Kau benar. Kita harus meletakkan pikiran di atas perasaan, dan bukan sebaliknya. Tapi itulah Dewi Rara. Persis seperti yang kau katakan tadi. Kalau kau bicara ceplas-ceplos, belak-belakang, suka dikatakan suka, tidak dikatakan tidak, jujur dan terus terang. Tapi Dewi Rara tidak begitu. Sulit sekali dia untuk merubah watak dan kepribadiannya. Buktinya tidak semua diceritakannya tentang pertemuannya dengan Bentar. Hanya beberapa bagian saja yang sebagiannya lagi disimpan di dalam hatinya. Wah, kalau begitu terus, maksud saya dibiarkan terus, lama-lama dia bisa jadi gadis yang munafik, Paman. Untuk menuduhnya munafik terlalu kejam. Yang lebih tepat, mungkin dia seorang gadis yang pandai menyimpan rahasia. Iya. Nah, tuh, dia sudah keluar dari pondokannya. Dan nampaknya dia sudah tenang, sudah dapat mengendalikan dirinya. Nah, kesanalah kalian berdua. Ajaklah dia bercakap-cakap tentang apa saja yang sekiranya dapat mengusir kerisauan hatinya. Baik, Paman. Nah, kalau sudah bersemedi, hati jadi tenang kan? Iya. Apa saja sih yang dikatakan atau diperbuat Kakang Bentar terhadap kau kemarin malam, sampai kau gundah gulana seperti itu? Uh, Apa kau diperkosa? Rai Paksi, jangan bicara seperti itu.
Sebab kata Pak Windot, tukang mengurus kebun di keraton, katanya kalau seorang gadis nampak wajahnya pucat, lalu jadi sering melamun, duduk menyendiri, pasti kegadisannya sudah hilang. Sudah tidak perawan lagi, karena mahkota kehormatannya sudah direnggut oleh seseorang, atau sudah diberikan kepada kekasihnya di luar nikah. Rai Paksi Jalagala, oh jagat Dewa Batara, kau mengatakan sesuatu yang tabu dengan seenaknya seperti itu. Rai Paksi, kau harus bisa membedakan mana yang patut dikatakan dan mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Iya, maaflah. Paksi, polos sekali kau ini. Tidak apa, Kak Garnis. Raden Paksi memang begitu wataknya. Saya sudah biasa menghadapi dia. Iya benar, kita kan teman sejak kecil ya. Kita selalu bermain bersama-sama di keraton. Dan meskipun kau digoda setengah mati, kau tidak akan pernah marah. Karena aku tahu kau tidak jahat. Kau sangat baik terhadapku. Kau hanya ugal-ugalan yang biasa saja, tidak menjurus kepada hal-hal yang buruk. Nah, kalau begitu, sekarang kau harus terus terang kepadaku dan kepada Kak Garnis. Iya, tapi dugaanmu bahwa aku menjadi gundah gulana disebabkan kegadisanku sudah aku berikan kepada Raden Pintar. Baik secara paksa ataupun atas dasar suka sama suka, tidak benar. Bagus, berarti kau masih utuh. Kau masih gadis. Iya. Ya ampun, bukan main. Masalah tentang mahkota kehormatan seorang gadis dikatakan dengan terus terang tanpa tedeng aling-aling. Ya, mungkin anak muda zaman sekarang ya begitu itu. Tidak merasa malu mengatakan sesuatu yang tabu. Kalau kepada orang lain, mungkin saya tidak akan terus terang. Pasti akan saya katakan dengan kata-kata penuh kias. Tapi terhadap Paksi, saya tidak merasa malu. Sebab saya tahu benar watak dan pribadinya. Ya, memang sebaiknya demikian. Kalau kau memang masih perawan, lalu apa yang membuat kau jadi risau seperti itu? Karena aku dipermainkan oleh kebimbangan antara iya atau tidak. Hatiku berkata bahwa yang kemarin malam itu yang masuk ke dalam pondokanku adalah Bentar yang sebenarnya. Tapi bayangan Bentar yang 1 tahun yang lalu, yang pernah berbuat di luar batas terhadapku, terus-menerus menghantui pikiranku. Itu semua membuat aku mundur maju. Bisakah kau memperincinya dengan lebih jelas, Dewi Rara? Karena dia minta supaya aku menceritakan kejadian memadu kasih antara aku dengan Bentar 1 tahun yang lalu. Maka aku menceritakan apa adanya, tanpa dilebihkan ataupun dikurangi. Dan setelah selesai aku bercerita, Bentar nampak terhanyak, lunglai. Nampaknya dia sangat terpukul. Jagat Dewa Batara, rusaklah semuanya. Betapa durjana orang itu, dengan semena-mena menghancurkan nama baikku. Perbuatannya lebih kejam dari apapun yang paling kejam. Kau memang kejam, Bentar. Waktu itu kau mau menyeret aku untuk melakukan perbuatan yang nista bersamamu. Aku? Kau yakin bahwa orang yang mengaku dirinya bernama Raden Bentar yang mau menodai kamu itu aku? Aku yang sekarang berada di hadapanmu? Iya. Hebat. Betapa hebatnya orang itu. Dia berhasil meyakinkan semua orang, termasuk kau. Betapa pandainya dia menyamai aku dalam segala hal. Iya, semuanya boleh sama dengan aku. Tapi dalam masalah asmara, tidak. Aku dan dia berbeda jauh. Selamat tinggal, Dewi Rara. Itulah yang diucapkannya setelah mendengar uraianku yang panjang lebar. Kalau mendengar nada kata-katanya, itu adalah kata-kata ungkapan Bentar yang sebenarnya, yang tidak ada pada orang lain. Kata-katanya itu diucapkan sambil gemetar. Wajahnya pucat, kemudian menunduk, lalu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kelihatan sekali dia sangat menyesali semua apa yang terjadi. Ya, aku mengerti kalau menjadi semakin bimbang. Melihat keadaan Bentar seperti itu, saya tidak tahan, Kak Garnis. Hati saya menjerit
ikut merasakan kepedihan hatinya. Hampir saya menubruknya. Ingin sekali saya memeluknya dan menghibur hatinya. Tapi kebimbangan lebih kuat menguasai diri saya, yang membuat saya tidak berdaya untuk berbuat lebih jauh. Oh, iya, aku mengerti Dewi Rara. Dan kau tidak salah. Iya. Aku yakin itu adalah Kakang Bentar yang asli. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, Rai Paksi. Sikap seperti itu adalah sikap Kakang Bentar yang sebenarnya. Nah, tunggu apa lagi? Kau harus ingat akal orang yang jahat, Paksi. Kemarin aku sudah mengatakannya kepadamu, bahwa orang yang berniat jahat akan mempergunakan 1000 akal untuk mencapai keinginannya, dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Dan nampaknya orang itu tahu benar watak dan kepribadian Bentar yang asli, sehingga dia dapat menyamainya dalam segala hal. Tapi dalam soal asmara tidak, bukan? Bentar yang palsu dalam bermain cinta penuh nafsu birahi. Tapi Kakang Bentar tidak begitu. Kakang Bentar menjunjung tinggi nilai cinta. Kau benar. Tapi walau bagaimana kita tetap harus berlaku hati-hati. Ya, hati-hati memang perlu, supaya tidak gampang celaka, bukan? Ayo, kita berangkat. Baiklah Dewi Rara. Pertemuan kita ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan sekarang kami mohon pamit untuk mencari Bentar. Saya ikut. Loh, jangan Dewi Rara. Kau punya kewajiban yang penting, yaitu sebagai seorang murid padepokan, kau harus tekun mempelajari semua yang diajarkan oleh gurumu. Kalau sering pergi, akan terlambat dalam mencapai tingkat tinggi, ya? Tidak ada masalah, Kak Garnis. Sebab sebenarnya sejak kemarin saya sudah libur. Libur? Saya mendapat libur selama 1 bulan. Sebab sudah berhasil menamatkan pelajaran tahap kedua. Dan Paman Soma menyuruh aku untuk pulang ke Madangkara, menengok ayah dan ibu. Oh, kalau begitu, ya, tidak ada masalah. Ayo, jangan buang-buang waktu. Kesana cepat, menemui Paman Soma, minta izin turut serta dengan kami mencari Kakang Bentar. Ya baik. Gila. Ini benar-benar gila. Aku jauh-jauh pulang dari Tibet. Sudah kubayangkan bertemu dengan Ibunda, Kak Garnis, Rai Paksi, dan semuanya. Bercengkrama dengan riang gembira. Tapi yang aku temui seperti ini. Jangankan aku untuk masuk ke dalam keraton, di alam bebas seperti ini saja, kadang-kadang harus kucing-kucingan dengan pasukan keraton Madangkara yang terus-menerus mengejar-ngejar aku. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang bisa aku temui untuk mencari keterangan yang lebih mengarah kepada data-data pribadi orang yang mengaku dirinya bernama Bentar. Tapi aku harus bertindak secermat mungkin.